Lý do tại sao là vì năm nay là V-League chúng ta sẽ thi đấu theo cái thể thức mới là Indonesia diremehkan, ASEAN dicap lemah. Tapi justru dari situ sejarah lahir. Yang paling mengejutkan, pujian terbesar bukan datang dari Indonesia, melainkan dari media Vietnam Soha VN. Ada apa sebenarnya hingga rival justru berdiri memberi hormat? Indonesia datang ke Asian Futsal Championship 2026 bukan sebagai unggulan. Sejak awal, banyak media Asia menempatkan Indonesia di posisi pinggir, sekadar penggembira turnamen yang tidak diharapkan melangkah terlalu jauh. Label ASEAN lemah kembali diulang, seolah futsal Asia hanya milik negara-negara besar seperti Iran dan Jepang. Bahkan sebelum final dimainkan, narasi yang beredar sudah terasa berat sebelah. Indonesia disebut tidak pantas berdiri sejajar dengan raksasa Asia. Banyak yang menganggap perjalanan Indonesia hanyalah keberuntungan sesaat, bukan hasil kualitas dan proses panjang. Namun justru dari posisi diremehkan itulah cerita besar lahir. Indonesia tidak hanya melangkah ke final, tapi melakukannya dengan cara yang memaksa Asia menoleh. Satu demi satu lawan kuat dilewati dengan keberanian dan mental yang tidak biasa untuk tim Asia Tenggara. Yang paling mengejutkan bukan hanya hasil di lapangan, tetapi reaksi setelahnya. Pujian paling lantang tidak datang dari media Indonesia, melainkan dari Vietnam. Media ternama Soha VN secara terbuka menyampaikan rasa bangga terhadap pencapaian timnas futsal Indonesia. Soha VN menulis bahwa Indonesia telah mencapai sesuatu yang selama ini dianggap mustahil bagi negara ASEAN. Menjadi runner-up Asian Futsal Championship 2026 bukan sekadar hasil akhir, tetapi simbol perubahan besar dalam peta kekuatan Asia. Indonesia menutup turnamen dengan kepala tegak. Menghadapi Iran di final, tim yang sudah berkali-kali menjadi penguasa Asia, Indonesia tampil tanpa rasa takut. Sejak menit awal, permainan Indonesia agresif, berani, dan penuh keyakinan. Skor imbang 5-5 di waktu normal membuat publik Asia terkejut. Indonesia yang selama ini hanya disebut kuda hitam justru mampu mengimbangi bahkan menekan Iran dalam tempo permainan dan mental bertanding. Ketika laga harus ditentukan lewat adu penalti dan Indonesia kalah tipis 4-5, suasana tidak berubah menjadi kekecewaan mutlak. Justru sebaliknya, rasa hormat mengalir dari berbagai penjuru Asia. Soha VN dengan tegas menulis bahwa Indonesia tidak benar-benar kalah. Mereka hanya kurang beruntung. Kalimat itu terasa kuat karena datang dari media Vietnam, negara yang sebelumnya disingkirkan Indonesia di perempat final. Hal inilah yang membuat berita tersebut menjadi viral. Vietnam tidak marah, tidak iri, dan tidak menyimpan dendam. Sebaliknya, mereka menganggap kemenangan Indonesia sebagai kebanggaan bersama bagi ASEAN. Menurut Soha VN, selama puluhan tahun ASEAN selalu dipandang lemah di level Asia, baik di sepak bola maupun futsal. Negara-negara Asia Tenggara sering dianggap hanya pelengkap turnamen, bukan penantang serius. Namun Asian Futsal 2026 menjadi momen runtuhnya stigma itu. Indonesia, bersama Thailand dan Vietnam, disebut sebagai negara ASEAN yang benar-benar menunjukkan perkembangan nyata. Bahkan dalam tulisan mereka, Soha VN menegaskan bahwa saat ini Indonesia berada di garis terdepan. Bukan hanya karena hasil, tetapi karena cara bermain dan keberanian menghadapi tekanan. Pencapaian Indonesia sebagai runner-up Asia menurut media Vietnam bukan hanya milik merah putih. Ini adalah kemenangan simbolik bagi seluruh ASEAN yang selama ini merasa dipandang sebelah mata. Asia dan bahkan dunia mulai memandang ASEAN sebagai kekuatan baru. Dari yang sebelumnya hanya penggembira, kini negara-negara ASEAN mulai disebut sebagai lawan berbahaya. Semua perubahan itu dipicu oleh satu hal penting. Indonesia berani melawan raksasa Asia tanpa rasa takut dan hampir menang. Keberanian inilah yang mengubah persepsi. Soha VN juga membeberkan alasan mengapa timnas futsal Indonesia kini tak boleh lagi dipandang sebelah mata. Salah satunya adalah kualitas pemain yang dinilai matang secara mental dan teknis. Indonesia tidak hanya cepat, tetapi juga tenang di bawah tekanan. Dalam situasi genting, para pemain tetap berani mengambil keputusan besar tanpa panik.
Faktor lain yang disorot adalah fasilitas dan penyelenggaraan turnamen. Sebagai tuan rumah Asian Futsal 2026, Indonesia dinilai sukses menghadirkan standar kelas dunia. Atmosfer pertandingan menjadi poin penting. Dukungan supporter Indonesia disebut luar biasa, fanatik, dan mampu menjadi teror mental positif bagi lawan-lawan yang datang. Pelatih Timnas Futsal Indonesia juga mendapat pujian. Soha VN menilai Indonesia memiliki pelatih cerdas dengan visi modern, disiplin tinggi, dan kemampuan membaca permainan dengan baik. Semua pencapaian ini disebut bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari proses panjang, perbaikan sistem, dan keberanian untuk bermimpi lebih besar dari sekadar lolos turnamen. Ketika negara lain masih meremehkan, Vietnam justru berdiri dan bertepuk tangan. Bukan karena Indonesia sempurna, tetapi karena Indonesia berani melawan batasan lama. Soha VN juga menyinggung fakta penting bahwa perkembangan Indonesia terjadi jauh lebih cepat dari prediksi banyak analis futsal Asia. Indonesia bukan sekadar naik level, tetapi melompat kelas. Dari tim yang dulu hanya berjuang di fase grup, Indonesia kini berubah menjadi penantang gelar juara Asia. Perubahan ini membuat banyak negara mulai gelisah. Yang paling menakutkan bagi lawan adalah satu hal. Timnas Futsal Indonesia disebut belum mencapai puncak performa terbaiknya. Potensinya masih terbuka lebar. Soha VN bahkan menilai Iran beruntung bisa keluar sebagai juara. Jika melihat jalannya pertandingan, Indonesia beberapa kali unggul secara mental dan tempo permainan. Tekanan tinggi, transisi cepat, dan keberanian mengambil risiko memaksa Iran bertahan. Ini bukan ciri khas tim Asia Tenggara di masa lalu. Vietnam menilai jika Indonesia konsisten menjaga regenerasi pemain, kualitas liga, dan stabilitas pelatih, maka gelar juara Asia hanya tinggal menunggu waktu. Menariknya, Soha VN juga mengakui bahwa dominasi ASEAN kini tidak lagi mutlak milik satu negara. Thailand, Vietnam, dan Indonesia berada di level yang hampir sejajar. Namun Indonesia disebut memiliki satu keunggulan besar. Dukungan publik yang masif dan atmosfer kandang yang menekan mental lawan secara luar biasa. Bermain di Indonesia saat ini disebut sebagai mimpi buruk bagi tim tamu. Bukan karena intimidasi negatif, tetapi karena energi supporter yang tidak pernah habis. Selama puluhan tahun, ASEAN selalu diberi label underdog Asia. Label itu kini mulai dipatahkan dan Indonesia menjadi simbol perlawanan terhadap stigma tersebut. Asian Futsal 2026 disebut Soha VN sebagai titik balik sejarah futsal Asia Tenggara. ASEAN tidak lagi sekedar penggembira, tetapi penentang kekuatan Asia. Di akhir laporannya, Soha VN menyampaikan pesan tegas bahwa Asia harus berhenti memandang Indonesia dengan kacamata